Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Sylvia Febiola, saya dari jurusan akuntansi angkatan 2021. Saat ini saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan dari PT Indah Fotokopi. Baik, sebelumnya untuk membuat laporan keuangan, saya membuat master data terlebih dahulu. Nah, master data ini berfungsi untuk memudahkan saya memasukkan rumus di bagian pembukuan saya nantinya, di laporan saya. Baik, di master data itu saya ada kolom kode, nama akun, pos, saldo normal, saldo awal debit, dan saldo awal kredit. Nah, ini bisa kita buat untuk memudahkan kita. Nah, pos ini saya menggunakan caranya data validation, yaitu saya pergi ke data, lalu saya pergi ke validation. Nah, di sini di setting saya pilih list, biar memudahkan terus saya tulis deh neraca atau laba, karena itu pilihan yang saya mau buat. Nah, di sini input message juga bisa, itu memudahkan kita memberikan arahan untuk orang yang melihat, biar mereka bisa tahu, oh gini gitu. Misalnya titelnya adalah post, karena di sini post, terus inputnya arahannya memilih neraca atau laba rugi. Nah, di error alert, itu kita bisa memberitahu orang juga kalau itu wajib diisi, jadi kita bikin sorry, silakan pilih salah satu. Begitu. Saldo normal, debit juga, di mana letaknya debit, di mana letaknya di kredit. Nah, di soal yang telah diberikan, itu saldo awal saya ada, baik di kas, di piutang, kelengkapan fotokopi, kantor, peralatan fotokopi, itu saldo awalnya terdapat dari laporan bulan sebelumnya. Selanjutnya, saya membuat jurnal umum. Nah, di jurnal umum ini, ada kolom tanggal, nomor bukti, keterangan, ref, nama akun, debit, dan kredit. Jadi kita bisa membaca soal. Soal yang pertama itu dibayar sewa gedung sebesar 200.000. Nah, jadi kita bikin tanggalnya dulu, nomor buktinya, terus keterangannya. Berarti kita membayar sewa gedung. Nah, di ref ini kita bisa gunain, kita pergi ke data master data. Pertama kita blok ini dulu, kita blok, terus kita F4 kan, baru kita ubah namanya. Nah, di sini saya sudah bikin jadi T akun 11. Di kode pun saya salah membuat, yaitu AA namanya. Jadi bisa ganti nama aja. Oke, jadi di sini saya pergi ke data validation. Setelah itu saya pergi ke setting, list, saya harus sama dengan AA gitu. Jadi keluar. Jadi saya bisa memilih mana gitu. Nah, setelah saya memilih ini, maka saya menggunakan rumus ini. Sama dengan jika L7 ini, L7 sama dengan kosong, maka ia kosong. Lalu kita bikin fill up, L7 lagi, lalu koma tabel akun, koma 2, kenapa 2? Karena ini berada di kolom 1, 2 gitu. Selanjutnya, baru kosong, baru enter gitu. Selanjutnya seperti itu, ntar kita tarik aja ke bawah. Lalu kita masukin angka-angkanya, nominalnya. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin di buku besar. Masuk ke buku besar. Di buku besar ini saya menggunakan cara yang singkat. Jadi saya menggunakan rumus ini sama seperti tadi, yaitu pergi ke master data yang ini. Jadi saya menggunakan data validation, terus saya klik AA gitu. List, search-nya adalah AA, sama dengan AA.
Jadi dia akan berubah gitu. Kalau saya ketik ini, maka ketik ini. Di buku besar, kolom yang ada itu adalah kolom nomor, tanggal, nomor bukti, keterangan, akun debit, kredit, dan saldo. Nah, nomor saya juga menggunakan rumus, yaitu jika C ini, jika ini C11 sama dengan kosong, maka ia kosong. Namun, jika ia berisi, maka B11 angka 1 ini ditambah 1. Jadi kayak gini. Oke. Selanjutnya saya menggunakan tanggal. Tanggal ini saya ambil dari jurnal umum. Saya masukin akun. Jadi saya menggunakan rumus jika sama dengan jika akun sama dengan kosong, maka ia kosong. Tapi fill up-nya B11 tanggal 1 ini ditambah akun, terus kita input. Nah, jadi sebelum tadi kita membuat ini, yang ini, kita harus buat dulu KB1, kode bantu 1. Nah, caranya itu adalah if jika nomor akun ini sama dengan akun, maka L7 ini kosong. Jadi ini untuk memudahkan kita, memudahkan Excel-nya membaca. Jadi kan kita bikin tadi buku besar bagian kas. Jadi yang terbaca itu adalah kasnya, di mana kas itu adalah di sini, di bagian jurnal ini gitu. Jadi biar terperinci aja gitu. Nih. Oke. Nah, KB2-nya itu adalah saya menggunakan rumus jika kita menggunakan all, G ini sama dengan 0, maka G ini sama dengan kosong. Terus kita menggunakan rumus kontif, kita blok semuanya, keluar deh. Gitu. Jadi ini, terus di sini juga, rumus yang ini juga sama, bisa kita copy paste, palingan kita ganti fill up-nya tuh tabelnya yang keberapa gitu. Nah, kalau rumus di debit itu adalah jika C11 tanggal ini sama dengan kosong, maka ia akan kosong. Fill up-nya adalah B1 nomor ini dan akun itu ya adalah ini. Lalu jurnal kita blok, akun itu blok, terus dia berada di tabel berapa? Jadi berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kan? Ya, ini 10, debitnya 10, makanya rumus 10, dan ini 11. Oke. Nah, untuk rumus saldonya sendiri, itu saya menggunakan rumus sama dengan if L5 ini. Jadi di sini saya punya rumus yang tak terlihat. Coba saya tampilkan dulu. Nah, ini dia rumus saya, yaitu debit. Karena ini kan, ini fill akunnya adalah 101, maka saya menggunakan rumus fill up akun di T11, baru kode keempat, ya, 1, 2, 3, 4, saldo normalnya berapa, makanya debit. Selanjutnya di debit kreditnya itu saya ubah aja. Jadi ini, karena ada saldo normalnya. Ini bagian saldo awal tadi. Nah, rumus dari sini tadi, kita mulai. If, jika L5 debit, sama dengan maka, ini H10
ditambah F10 dikurang G11. G11. Gitu. Dan saya nanti blok ke bawah aja. Jadi selesai. Begitu. Selanjutnya saya buat jurnal penyesuaian. Nah, di dalam satu perusahaan saya pasti ada soal-soal yang kayak misalnya perlengkapannya yang udah terpakai atau perlengkapannya yang tersisa atau membayar beberapa bulan ke depan gitu. Saya hanya mengikut soal saja, tidak terlalu banyak rumus di sini saya buat cuma di nama akun karena di master data juga sudah saya tambah juga sih. Di master data sudah saya tambah. Jadi ini rumusnya adalah jika nomor akun ini sama dengan kosong, maka ia akan kosong. Koma, fill up, nomor akun ini lagi, kita pergi ke T akun, master data tadi, lalu kolom nama akun kan nomor 2, jadi nomor 2, baru koma 0, jadi enter gitu. Simpel sih. Selanjutnya ke bagian kertas kerja. Di bagian kertas kerja ini yang cukup rumit bagi saya, karena harus secara rinci. Disinilah semuanya terlihat gimana balance-nya atau enggaknya gitu. Di sini di nomor akun, saya buat nomor akunnya dulu karena kita ada nomor tabel akun. Ada tabel akun, keterangan, yaitu nama kas, terus pos, yang di master data saldo normal, terus saldo awal debit kredit, semuanya kita salin kembali ke sini. Terus ini adalah tabel bantunya untuk debit dan kredit, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca setelah disesuaikan, laba rugi, dan neraca akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan rumus yang saya gunakan itu adalah, jadi saya sudah membuat nomor akun nih, pertama. Selanjutnya, saya bikin sama dengan jika C11, C9 sama dengan kosong, maka dia akan kosong. Lalu koma, fill up, C9 lagi, koma T akun 11 yang udah saya, di master data tadi yang udah diblok, koma 2, karena nama akun berada di kolom kedua, koma 0. Terus saya tarik ke bawah. Berikut pun dengan pos, tinggal gampangnya sih kalau mau mudahnya, kayak salin rumus dari sini, terus palingan ubah yang ininya. Tadi 2, sekarang 3, terus ubah change ya gitu. Saldo normal sama, begitu juga, tinggal copy-copy rumus saja. Saldo awal juga sama. Selanjutnya, akun debit kredit tabel bantunya. Nah, di sini saya menggunakan rumus sum if. Jadi, tadi saya sudah membuat juga kode bantu 3 dan kode bantu 4. Di sini tujuannya adalah kode bantu 3 ini membaca yang jurnal penyesuaian. Nah, karena di jurnal umum saya tidak ada jurnal penyesuaian, kodenya di sini adalah JU jurnal umum semua, jadi dia kosong. Jadi rumus yang saya gunakan itu adalah sama dengan jika saya menggunakan rumus left, ini nomor bukti ini, koma 3. Kenapa 3? Karena setelah JU ini ada nominal angka 3, lebih 1, 2, 3, desimal 3 gitu. Maka 3 sama dengan JP strip, koma L7, nomor akun gitu. Jadi saya tarik blok bawah nggak ada, karena semuanya ini adalah JU atau jurnal umum. Nggak ada jurnal penyesuaian. Nah, setelah itu saya membuat KB4. Nah, KB4 ini saya menggunakan rumus jika KB3 tadi, C7 ini, tidak sama, jadi tidak sama, maka rumusnya adalah lebih kecil lebih besar,
kosong, maka ia akan kosong, baru ke L7 lagi, rumus ini, nomor akun ini, gitu. Makanya ada semua, gitu. Terbaca oleh Excel-nya. Nah, jadi di kertas kerja tadi, saya menggunakan rumus sum if, terus saya blok KB4 semuanya gitu. Saya F4, karena apa tujuannya F4? Supaya tidak lari, angka-angkanya tidak lari. Setelah itu saya klik nomor akun. Nomor akunnya di sini, di C9. Lalu saya pergi ke jurnal umum lagi, saya klik debit. Debit ini sudah saya ganti namanya, JD jadinya. JD, sedangkan kredit saya sudah mengganti namanya menjadi JK. JK. Kenapa? Karena JK itu artinya jurnal debit, jurnal kredit gitu. Saya klik, baru enter. Jadi sama. Jadi selanjutnya kita pergi ke kode bantu, tabel bantu debit kredit ini untuk memudahkan kita dalam membuat neraca saldo. Jadi di sini saya menggunakan rumus sum if, terus saya pergi ke jurnal umum, saya blok KB4-nya, lalu saya blok lagi C9 atau nomor akunnya, baru saya tadi udah bikin di bagian ini, JD. Begitu. Sama aja sih, rumus kedua ini sama. Palingan kita ubah tadi JD di bagian debit, sekarang di bagian kredit gitu. Selanjutnya neraca saldo. Neraca saldo saya menggunakan rumus jika saldo normalnya sama dengan debit, maka ini ditambah ini, dikurang ini, dikurang ini. Nah, kalau di kredit rumusnya itu jika saldo normalnya kredit, maka ini ditambah ini, dikurang ini, dikurang ini. Gitu. Terus nanti di-sum aja, dijumlahin. Jurnal penyesuaian tinggal sum if dari sini aja. Ntar di blok gitu aja. Sum if, jurnal penyesuaian, ambil nomor akunnya berapa, penyesuaiannya bagian debitnya berapa, kreditnya berapa, gitu. Selanjutnya neraca setelah disesuaikan, yaitu penjumlahan. Jadi jika F9-nya ini saldo normalnya debit, maka K9, nah ada di sini. K9 ini, debit ini, ditambah ini, dikurang ini, dikurang ini. Komano ini hasilnya. Blok aja ke bawah, nanti sama. Terus kalau kredit, yaitu saldo normalnya, jika saldo normalnya kredit, maka yang kreditnya kita tambahin dulu. Kredit tambah kredit, dikurang debit, gitu. Baru sum aja berapa jumlah ke bawahnya. Next, laba rugi. Laba rugi ini kita E9. Jadi di sini kita sama jika ini E9-nya ini neraca atau laba, maka hasil dari ini baru enter gitu. Sama juga ini jika ini laba rugi. Itu sih rumusnya. Selanjutnya neraca. Sama aja jika E9 tadi di posnya neraca atau laba rugi. Tapi sekarang kita kliknya adalah laba rugi, neraca. Terus kita klik
Neraca setelah sesuaikannya tuh yang O9 ini, klik ini, koma 0. Ntar keluar. Terus dari hasil dari sini semua, yang ini, 4 ini, kan nggak sama tuh. Nah, mau kita samain. Jadinya ini adalah ini kurang ini. Dapat ini. Nah, dari sini dapat hasil ini yang 394 tambah 10.714. Jadi sama. Jadi laba kita tuh ada 10.740.000. Oke, gitu. Nah, selanjutnya adalah laporan laba rugi. Laporan keuangan itu terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, sama neraca. Nah, di sini saya bikin rumusnya. Nggak pakai rumus sih. Nih. Saya klik bikin rumusnya, nomornya manual, nomor akun, tetapi di sini saya langsung masukin rumus. Sama dengan D7, yang ini nomor akun, sama dengan kosong, maka akan kosong, saya menggunakan rumus fill-up lagi, D7 lagi, baru T akun 11,2,0. Rumusnya hampir-hampir sama, ini sama juga, tapi 0,4 gitu. Nah, ini bisa kita lihat di, angka-angkanya bisa kita lihat di kertas kerja. Begitu kira-kira. Laporan perubahan modal, ini dari modalnya, ntar dikurang ini, dapatlah modal akhir. Neraca juga. Neraca itu ada aktiva, ada pasiva. Baik, mungkin sampai di sini dulu saya jelasin laporan keuangannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian atau penggunaan rumus. Semoga kedepannya saya bisa membuat laporan keuangan yang lebih baik lagi. Terima kasih.